melihat di SID, Sistem Informasi Desa. Ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat, ya. Nah, Sistem Informasi Kemendesa.go.id itu websitenya, bisa diakses seluruhnya. Jadi kita buka yang untuk Sungai Arang, itu hasil pendataan kita kemarin. Yang Nah, ini profil Sungai Arang. Nah, di mana di situ ada total penduduk, total KK-nya juga. Jadi yang didata kemarin itu ada desa, RT, KK dan individu. Nah, ada yang penerima BLT, UMKM juga. Nah, kemudian juga terdata jenis lantai rumah masyarakat. Nah, di situ ada yang terluas. Nih, ada yang marmer. Bawah lagi. Marmer lantai rumah tuh. Ada yang marmer, ada yang keramik, ada yang lantai semen. Nah, ada yang bambu, ada yang kayu, itu nampak. Nah, di data yang sudah didata oleh relawan, itu terlihat di Sungai Arang, itu yang tinggi itu yang pakai semen, rumahnya bersemen. Berarti tingkatnya berarti di atas rata-rata lah Sungai Arang ya. Cuma masih ada yang di bawah kemiskinan. Kemudian nah, ada jumlah dinding terluas. Nah, jumlah dinding yang dari semen dan dari bambu atau kayu, jendela dan atap rumah juga. Jadi nampak di data SDGs itu. Nah, dari data ini keluarlah rekomendasi program yang bisa kita manfaatkan untuk usulan-usulan di dalam RKP. Nah, jadi untuk skor pencapaian SDGs kita untuk Sungai Arang itu 39,19%. Yang pertama desa tanpa kemiskinan. SDGs yang pertama itu ada desa tanpa kemiskinan. Nah, jadi sasaran kita itu adalah tingkat kemiskinan di desa Sungai Arang ini mencapai 0%. Nah, apa rekomendasi program yang disarankan? Yaitu adalah pemberian BLT, pemberian akses modal pada masyarakat, pelatihan keterampilan masyarakat miskin. Jadi banyak, jadi tiap 18 SDGs itu ada masing-masing rekomendasi program yang dihasilkan di SID, gitu kan. Jadi tinggal itu kita masukkan ke dalam RKP kita. Mana yang prioritas yang bisa kita masukkan sesuai dengan kondisi rusun kita. Mungkin kalau ini tidak akan saya terangkan sebelumnya, karena ini kan sudah kami terangkan kepada tim penyusun RKP dan sebagian itu sudah dimasukkan ke dalam rancangan RKP yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya kami minta rekan kami untuk penyampaian prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 pada Baik, terima kasih diucapkan sebelumnya suatu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Datuk Rio Dusun Sungai Arang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sektus beserta seluruh perangkat yang hadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua BPD beserta seluruh anggota. Kemudian yang kami hormati Babin Kamtibmas dan Bapak Babinsa yang hadir bersama kita. Kemudian Kepala Kampung, Ketua RT,
bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati. Mungkin langsung saja sesuai apa yang disampaikan Ibu Desi tadi, bahwasanya di dalam perencanaan itu ada 2 macam yang akan kita siapkan. Yang pertama RPJMS, yaitu di saat laboratorium telah dilantik 3 bulan setelah dilantik RPJM harus sudah ditetapkan. RPJMS itu penggunaannya itu untuk 6 tahun program kegiatan. Sekarang laboratorium sudah berapa tahun? 3 tahun, berarti tinggal 3 tahun lagi RPJMS ini harus terrealisasi semuanya. Kemudian yang kedua, perencanaan yang kedua itu penyusunan RKP yang kali ini kita bahas. Nah, apa yang ada di dalam RPJMS itu maka kita tuangkan ke dalam RKP. Apa itu RKP tadi? Rencana kerja pemerintah. Maka di dalam menyusun RKP ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan. Yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi tadi, itulah tahapannya. Namun di dalam penggunaan dana desa, karena RKP itu bukan dana desa saja isinya, ada ADD, ada PDH, ada dana provinsi, ada dana RDN, ada dana desa. Nah, untuk dana desa itu ada prioritasnya untuk tahun 2023 nanti. Berdasarkan Permendes nomor 8 tahun 2021 ini, 2022, ini. Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023. Ini ada 3 macam prioritas yang akan kita anggarkan untuk tahun 2023 ini. Ini sudah kami bentuk di dalam format PDF ringkasannya. Bahwasanya yang pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Itu yang pertama, prioritas penggunaan dana desa. Yang kedua, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Dan yang ketiga, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Pada yang pertama tadi, pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Apa saja usulan kegiatannya? Yang pertama adalah pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes. Itu yang pertama. Karena apa harus BUMDes? Karena dana desa ini belum tentu Pak sampai tahun 2025 kita belum tahu. Ya, karena ini yang merupakan program daripada Presiden Bapak Jokowi. Sinyal. Mohon maaf, nggak buat teknis. Yang pertama tadi kan pendirian dan pengembangan BUMDes. Kenapa ini harus kita laksanakan di desa? Karena kita belum tahu dana desa ini masih ada sampai beberapa tahun ke depan setelah habisnya masa jabatan Pak Jokowi. Nah, dengan adanya BUMDes ini, maka peningkatan pendapatan asli desa kita itu sudah menghasilkan, sehingga dengan PAD yang dihasilkan dari BUMDes itu bisa kita membangun desa kita tanpa mengharapkan dana desa lagi. Itu makanya prioritas penggunaan dana desa yang pertama itu adalah BUMDes. Kita sudah ada BUMDes kan? Nah, tinggal lagi bagaimana kita pengembangannya. Yang kedua yaitu pembangunan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes dan BUMDesma. Alhamdulillah BUMDesma sudah terbentuk belum? Sudah direncanakan dalam proses pembentukan BUMDesma. Itu bakal akan diadakan di tingkat kecamatan. Nah, ini boleh kita sertakan modal untuk BUMDesma supaya nanti kita mendapatkan pendapatan dari usaha yang ada di BUMDesma untuk desa kita. Dan yang ketiga, pengembangan desa wisata. Sungai Arang sudah ada kemarin desa wisata itu di Dam, namun sekarang mungkin karena ada beberapa faktor
faktor tidak berjalan lagi. Mudah-mudahan ada solusi untuk desa wisata di DAM itu, desa wisata alam Dusun Sungai Arang itu. Nah, itu boleh kita anggarkan untuk pengembangan desa wisata itu. Yang kedua yaitu program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Yang pertama tadi adalah pendataan desa dan SDGs desa dan IDM yang disampaikan Ibu Desi ini harus kita lakukan setiap tahun. Karena apa? Setiap tahun harus ada pemutakhirannya. Mungkin jumlah penduduknya berkurang atau bertambah, itu harus di pemutakhiran terlebih dahulu dianggarkan kegiatannya. Yang kedua, ketahanan pangan desa itu harus kita anggarkan, apakah beli pupuk, bibit dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan di masyarakat kita. Yang tiga, konvergensi stunting atau pencegahan stunting itu harus dianggarkan. Yang keempat, penguatan SDM masyarakat, peningkatan kapasitas untuk pengembangan ekonomi, peningkatan kapasitas pemerintahan desa itu boleh. Kemudian pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah adanya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan yang ada di desa, baik itu kelompok marginal dan lain sebagainya. Baik itu berbentuk program PKTD itu seperti PKTD padat karya tunai, itu bangunan, bahan daripada pembangunan itu kalau bisa dibeli dan diambil dari desa. Kemudian pekerjanya pun dari desa, itu PKTD. Artinya ada pembangunan yang partisipatif yang melibatkan masyarakat asli dusun. Kemudian perluasan akses kesehatan, kan di sini ada Bu Budan, maka Ibu Bidana yang tahu nanti apa kegiatan untuk bidang kesehatan, silakan diusulkan. Kemudian BOP PNS 3%, ini sesuai dengan update kemarin di pusat dengan Pak Jokowi, pertemuan dengan Pak Jokowi, bahwa para kepala desa minta ada alokasi anggaran dari desa itu untuk operasional pemerintahan, seperti pemerintahan, bukan pemerintahan, seperti SPBD keluar dan di dalam kota itu, maka diambil dari 3%. Boleh untuk makan minum rapat atau makan minum tamu di kantor, itu boleh ambil di BOP 3% untuk tahun 2023. Yang ke-8, penanggulangan kemiskinan. Nah, ini boleh, kemarin disampaikan oleh Menteri, kalau ada miskin ekstrim di desa, rumahnya kurang layak huni, boleh kita anggarkan 10 juta untuk bahan baku pembangunan rumahnya, seperti atapnya bocor, lantainya bolong atau dindingnya bolong, itu boleh kita anggarkan 10 juta untuk rehab rumah masyarakat miskin ekstrim tersebut. Yang ke-9, bantuan langsung tunai ini harus juga ada. Kemarin bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin, sekarang bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin ekstrim. Yang ekstrim, maksud dari ekstrim ini kategorinya adalah yang gajinya $1,5, yang dirupiahkan 37.000 sehari. 27 $1,5 atau dirupiahkan 27.000 sehari gajinya, dan rumahnya tidak layak huni. Itu kriteria BLT 2023. Dan yang terakhir, program yang terakhir, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Itu seperti COVID kemarin, kalau masih ada, kalau tidak ada ya tidak. Kemudian flu burung atau penyakit-penyakit menular lainnya. Yang alam, bencana alam itu seperti banjir, kemudian longsor, kebakaran, itu boleh dianggarkan di dalam dana desa untuk tahun 2023. Inilah 3 program untuk prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023. Tentunya kita tetap mencermati di RPJM. Di dalam prioritas penggunaan dana desa 2023 ini ada tidak tertuang di dalam RPJM? Kalau ada tinggal kita masukkan, kalau tidak ada perlu revisi RPJM. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.